Hai guys, welcome back to Angkerpedia. Di tengah hiruk-pikuk kota megapolitan sekelas Jakarta, ternyata masih ada banyak banget kisah angker yang menyelimuti kehidupan masyarakatnya. Salah satunya adalah kisah mistis tentang terowongan Casablanca. Mungkin kalau kita mendengar terowongan Casablanca, kita pasti akan bergidik ngeri duluan ya guys. Karena konon katanya, banyak banget kisah hantu yang berseliweran di bawah terowongan tersebut. Banyak juga kisah mistis yang sampai saat ini belum terungkap. Bahkan saking banyaknya kisah mistis tersebut, terowongan ini sampai dijadikan sebuah film pada tahun 2007 silam. Dan saking banyaknya kisah seram yang beredar di masyarakat, membuat siapapun yang melintasi terowongan ini merasa was-was. Dan ya, hari ini Mistis akan membahas beberapa versi cerita seram tentang terowongan Casablanca. Nah, sebelum aku membahasnya, ada baiknya kalian untuk klik like dan subscribe-nya biar aku lebih semangat konten untuk kalian. And now, let's get to the story. Jadi, terowongan Casablanca adalah sebuah ikon yang tidak asing di Jakarta. Dibangun pada Desember 1991 dan diresmikan pada Maret 1993 dengan letaknya yang sangat strategis, terowongan ini menghubungkan kawasan bisnis di Jalan Sudirman dengan Jalan Jatinegara, membuatnya menjadi tempat yang super duper sibuk sepanjang waktu. Siapa sih yang gak tahu tentang terowongan Casablanca di Jakarta ini? Terowongan ini adalah terowongan tersibuk yang benar-benar jadi bagian hidup warga Jakarta. Terowongan yang terletak di bawah Jalan Kuningan memang selalu ramai setiap jam sibuk, khususnya waktu berangkat dan pulang kerja. Nah, meskipun sudah dibangun jembatan layang yang menyambungkan Jatinegara sama Sudirman, tapi tetap aja terowongan Casablanca ini selalu macet. Yang uniknya adalah setelah lewat terowongan Casablanca, kita langsung disajikan sebuah pemandangan berupa pemakaman. Jadi selain dikenal sebagai tempat yang sibuk, terowongan Casablanca juga terkenal gara-gara kisah angkernya. Ada beberapa versi cerita seram yang menyelimuti terowongan ini. Oke, masuk ke cerita yang pertama. Terowongan Casablanca awalnya adalah kuburan massal. Jadi begini, terowongan Casablanca di Jakarta Selatan ini katanya punya sejarah yang bikin merinding. Konon dulu sebelum jalan ini dibangun, tempat ini adalah lahan kuburan massal. Sebelum dijadikan terowongan, lokasi tersebut merupakan lahan pemakaman umum Menteng Pulo. Nah, pas pemerintah memutuskan untuk pindahin pemakaman itu ke tempat lain dan membuat tempat itu menjadi jalan raya, katanya nih ada satu jenazah yang masih utuh. Dan meskipun sudah dipindahkan, banyak banget orang yang percaya bahwa para penunggu yang ada di pemakaman itu masih menghuni sekitar terowongan. Terus pas jalan sama terowongannya sudah jadi, mulai deh kejadian-kejadian aneh bermunculan dan seringnya dialami oleh para pengguna jalan. Konon katanya kalau lewat terowongan ini rasanya tuh bakal beda guys. Vibes-nya jadi beda. Jadi lebih lembab gitu. Timbul dari sugesti-sugesti cerita-cerita mistis yang tersebar di masyarakat sekitar. Kalian yang udah pernah lewat jalan atau terowongan Casablanca ini pernah ngerasa nggak enak gak? Coba komen di bawah. Oke, next. Penampakan Kunti Merah, korban pemerkosaan. Nah, para pengendara yang melewati terowongan ini, khususnya pada saat malam hari, itu sering banget menjumpai penampakan kuntilanak merah yang biasanya suka tiba-tiba muncul gitu di depan mereka atau di pinggir jalan. Tentu saja hal ini sangat membahayakan pengguna jalan, karena bisa saja mereka kaget dan tidak bisa mengendalikan kendaraan mereka sehingga terjadi kecelakaan. Katanya sih semua ini gara-gara dulu tempat ini konon menjadi saksi bisu pemerkosaan hingga pembunuhan yang dialami oleh seorang gadis yang sangat cantik, seorang kembang desa. Dan setelah dibunuh, mayat gadis itu pun diseret dan dibuang begitu saja di tempat itu. Jadi mungkin nih, kuntilanak merah itu adalah perwujudan dari kejadian di masa lalu di tempat itu. Serem banget ya, bayangin aja, dulu tempat kejadian kriminal dan sekarang menjadi terowongan yang angker. Nah, selain penampakan Kunti Merah, di terowongan ini juga sering terdengar suara tangisan perempuan yang sangat menyayat hati. Tapi kadang-kadang juga terdengar suara tangisan yang berasal dari hantu anak-anak yang ada di sana. Oke, next, dan ini yang terakhir. Penampakan pria gantung diri.
Jadi dulu konon katanya ada seorang pria yang bunuh diri dengan cara menggantung dirinya sendiri di pintu masuk terowongan ini. Dan ya, penampakan pria tersebut sering muncul di sana. Penampakan itu berupa seorang pria yang menggantung dirinya sendiri menggunakan spanduk di terowongan ini. Dan penampakan-penampakan tadi dipercaya menjadi sebab kecelakaan-kecelakaan yang sering terjadi di sana, yang rata-rata terjadi pada saat malam hari tiba. Bahkan dari berita-berita kecelakaan yang ada, berkembang cerita dari mulut ke mulut antara para warga yang memunculkan kebiasaan baru yang biasa dilakukan oleh pengendara yang lewat terowongan tersebut, yaitu untuk menghormati para penghuni dan arwah yang gentayangan. Kendaraan disarankan untuk membunyikan klakson mereka sebanyak 3 kali. Nah, terlepas dari mitos atau tidaknya cerita-cerita tadi, menurutku dimanapun dan kapanpun kalian sedang berkendara, lebih baik kalian memang harus selalu waspada dan hati-hati ya guys. Nah, kalau kalian punya pengalaman-pengalaman serem pas kalian lagi lewat jalan terowongan Casablanca ini, boleh banget buat diceritain di bawah. Mungkin segitu dulu pembahasan aku di video kali ini. Sekali lagi jangan lupa buat klik like dan subscribe-nya untuk konten-konten menarik aku lainnya. Dan sekian, Mistis pamit undur diri. Bye-bye.